Selamat siang Mbak Nina dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Trivena Apriska Yuswi dengan NIM 22202115. Di sini saya akan membawakan review dari artikel yang telah saya baca. Berikut adalah informasinya. Artikel ini diterbitkan di Jurnal Ekonomi, Journal of Economics, dengan judul Peran Inovasi Teknologi dalam Green Transportasi, mewujudkan green economy dan pembangunan berkelanjutan. Penulis dari artikel ini adalah Reidah Davasania yang diterbitkan pada tahun 2024, volume ke-15. Pada artikel ini, pada pendahuluannya menjelaskan yang pertama adalah latar belakang yang didasarkan pada meningkatnya tren jumlah kendaraan bermotor selama beberapa tahun terakhir di Indonesia, sehingga terjadi juga peningkatan polusi udara sehingga berdampak buruk pada kualitas lingkungan Indonesia. Nah, kemudian research questionnya pada artikel ini yang pertama adalah bagaimana peran inovasi teknologi dalam green transportasi dalam mewujudkan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Lalu apa saja dampak, tantangan utama, dan strategi dalam penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Dan outline dari artikel ini, tujuan dari penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana peran green transportasi dalam mewujudkan green economy dan pembangunan, serta dampak, tantangan, dan strategi untuk kendaraan listrik. Metode penelitian sendiri yang diterapkan untuk artikel ini adalah dengan metode kualitatif dengan menggunakan studi pustaka, di mana penulis menggunakan artikel, buku, jurnal, dan lainnya untuk mengkaji penelitiannya. Sumber datanya berdasarkan dari data sekunder dari website seperti data Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenkeu, dan yang lainnya, juga berdasarkan dari buku atau jurnal. Dimensi waktu yang digunakan adalah tahun 2013 hingga tahun 2020. Lalu dalam artikel ini juga dibahas bahwa kendaraan listrik mampu menjadi solusi utama untuk mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar fosil. Lalu apa hubungannya dengan green economy? Dari hal ini, kendaraan listrik mampu berperan dalam ekonomi, yaitu meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban ekonomi, mendorong investasi dan pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, dengan kata lain, kendaraan listrik ini juga berdampak bagi lingkungan di Indonesia dengan meningkatkan kualitas udara, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, efisiensi energi yang lebih tinggi, dan pengurangan beban finansial pemilik kendaraan. Tetapi dalam penerapannya di Indonesia sendiri masih mendapati berbagai tantangan, seperti jika adanya produksi baterai maka akan berdampak pada lingkungan dan yang lainnya. Lalu juga terdapat strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Nah, untuk kesimpulannya sendiri dari hasil penelitiannya, penulis menyampaikan bahwa kendaraan hijau ini mampu mewujudkan green economy dan pembangunan yang berkelanjutan. Terdapat pula dampak positif, tantangan, dan bagaimana strateginya yang diharapkan nantinya mampu meraih target yang telah diharapkan, yaitu Indonesia yang memiliki 110 juta kendaraan listrik di tahun 2030. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa review. Yang pertama mengenai judul yang telah dituliskan oleh penulis mengenai peran inovasi teknologi dalam green transportasi ini, untuk dengan isinya sendiri sudah memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana penulis ini membahas bagaimana green transportasi yang diterapkan dalam kendaraan listrik ini dibahas di dalam artikel tersebut, dan bagaimana nantinya dari kendaraan-kendaraan listrik tersebut mampu menciptakan green economy di Indonesia dan membuat pembangunan yang berkelanjutan. Hal itu dapat dilihat dari pembahasannya di dalam peran dalam ekonomi, yang nantinya peran dalam ekonominya ini akan berperan dalam green economy dan pembangunan berkelanjutan. Lalu untuk research questionnya sendiri, untuk dalam artikel ini research questionnya belum disampaikan secara eksplisit ataupun jelas oleh penulis, sehingga cukup membuat kesulitan bagi para pembaca, di mana pembaca akan bertanya-tanya sebenarnya apa yang ingin dijawab dari penulisan artikel ini. Tetapi lalu ada outline yang sudah disampaikan dengan jelas oleh
penulis, sehingga di akhirnya nanti para pembaca mampu mengerti tujuan dari penulisan ini. Dan di dalam latar belakang atau pendahuluannya masih kurang disampaikan menggunakan how, what, dan why, tetapi sudah cukup banyak supporting data sehingga mampu memberikan gambaran yang cukup baik kepada pembaca. Lalu juga pada ide utamanya penulis sudah menggunakan 3 ide utama, yaitu bagaimana inovasi teknologi dalam transportasi jauh, yaitu menggunakan kendaraan listrik, lalu bagaimana dampak bagi ekonomi dan bagi lingkungan di Indonesia, serta yang ketiga adalah tantangan dan strategi yang dapat diterapkan dalam penggunaan green transportasi ini. Lalu apakah terdapat supporting ideas? Ya, terdapat supporting ideas di mana data-data yang ada ini mampu mendukung dari ide-ide utama yang telah disampaikan oleh penulis. Pada kesimpulannya, penulis mampu menjelaskan dengan baik tanpa mengulangi poin-poin ataupun hal-hal yang sudah dibahas pada pembahasan dan pendahuluan, sehingga pembaca dapat menyimpulkan dengan baik bagaimana green transportasi ini mampu berperan dalam green economy dan pembangunan yang berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.